Halo Visipers, selamat datang di podcast Bincang Lingkungan bersama saya Kayana sebagai moderator dan ditemani dengan Aku Aji sebagai perspektif dari mahasiswa. dan di podcast ini hadir sebagai ruang diskusi untuk membahas isu yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, di podcast kita kali ini akan membahas tentang topik yang cukup penting, yaitu ekspansi sawit di Indonesia serta dampaknya terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Tentu untuk membahas topik ini lebih dalam, kita sudah menghadirkan dua narasumber spesial kita, yaitu dari Greenpeace dan Trend Asia. Kepada Mas Refki dan Mas Bayu, boleh memperkenalkan dirinya masing-masing tentang job atau peran di NGO-nya masing-masing. Boleh Mas, silahkan. Oke, aku ya. Boleh. Selamat siang. Saya Refki Saputra, juru kampanye hutan di Greenpeace Indonesia. Oke, selamat siang semuanya. Saya Bayu Maulana Putra. Saya di Trend Asia sebagai juru kampanye bioenergi. Oke, terima kasih Mas Bayu dan Mas Refki atas waktunya. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke inti pembahasannya ya Mas. Oke, kita mulai dari konteks besarnya dulu. Aku sempat riset kalau pemerintah tuh sempat mewacanakan pembukaan hutan sebesar 20 juta hektar untuk perluasan kebun sawit dengan alasan untuk kedaulatan pangan dan energi. Tapi yang aku lihat banyak media-media yang justru malah mengkritik gitu. Jadi aku pengen mungkin pertama dari perspektifnya Mas Refki terlebih dahulu, gimana sih Greenpeace melihat kebijakan ekspansi sawit ini? Kenapa Greenpeace menilai kalau ekspansi sawit ini berpotensi memperparah krisis iklim? Ya, terima kasih. Sebelumnya memang dalam kita harus memeriksa bagaimana kondisi industri ini sebelumnya di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa memang industri sawit ini dianggap sebagai penyumbang devisa yang terbesar juga di non migas ya. Dan di situ ada jutaan juga masyarakat yang bekerja sebagai petani sawit swadaya. Nah, tapi kalau kita lihat datanya misalnya, kalau secara nasional gitu ya, kita punya 16,4 juta lahan sawit di Indonesia. Nah, sekitar 51% gitu ya, itu dikelola oleh perkebunan besar swasta atau PBS. Luasnya itu mungkin sekitar 8 juta hektar. Nah, kemudian di sekitar 6 juta hektar itu baru kemudian petani swadaya gitu ya. Memang cukup besar dari sisi angka masyarakat, tapi tetap kalau digali lagi ya lebih jauh gitu ya, 8, juta hektar itu hanya dikuasai oleh 25 grup besar nih, perkebunan sawit gitu ya. Nah, di antara misalnya kalau 5 besar itu kita bisa kayak Sinarmas, Wilmar, Salim Group gitu ya, Jardim Mateson dan Musimas, itu 5 besar lah. Tapi tadi ya dari sekitar 8,4 juta hektar itu dikuasai oleh 25 grup besar. Kalau lebih jauh lagi kita kalau masuk ke rantai pasoknya, jadi kan kalau soal itu mulai dari perkebunan, pengolahan, kilang sampai ekspor gitu ya. Dari ujung perkebunan ini, mulai dari perkebunan semua swasta juga masyarakat, tambah ke ujung tambah kecil pemainnya, rantai pasoknya tambah kecil gitu ya. Dan itu hanya kalau misalnya ya sebagai untuk eksportir ya, itu cuma 55 kelompok eksportirnya gitu. Dibanding kemudian kalau kita bicara di hulunya itu ada 187 kelompok. Ini data dari Trase, salah satu yang menghimpun data ini. Ada 1.700 perusahaan kalau di level ininya, di level perkebunan. Tapi kalau makin ke ujung, makin ke itu cuma 352 pengekspor. Gitu ya. Ini data yang dari Trase misalnya. Nah, dari situ kita bisa lihat strukturnya nggak adil kalau gitu ya, dari kepemilikan lahan, dari perkebun besar sama masyarakat nggak adil. Kalau masyarakat yang menguasai 6 juta itu jumlahnya jutaan, jumlah masyarakatnya jutaan di situ. Tapi kalau perkebunannya cuma 25 kelompok besar, coba bisa dibayangkan. Nah,
itulah yang secara struktur ekonominya sangat timpang. Itu yang pertama. Nah, kemudian problem yang sekarang kita hadapi itu adalah soal ekspansi. Selain 20 juta hektar ini, ada misalnya kebijakan yang kita lihat ini belum berpihak kepada masyarakat itu tadi, lebih ke industri, lebih ke perusahaan. Dana BPDPKS misalnya yang secara regulasi itu harusnya diperuntukkan kepada masyarakat ya, untuk penelitian, pengembangan sumber daya manusia, peremajaan sawit rakyat. Tapi ujung-ujungnya apa? Untuk subsidi biodiesel. Nanti mungkin Mas Bayu bisa lebih dalam di situ. Nah, kemudian kita juga sekarang ini ada Satgas, namanya Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Ada 1,5 juta hektar yang sudah dikuasai oleh PT Agrinas Palma ini. Ini perusahaan BUMN negara yang disiapkan untuk mengelola lahan sawit tadi yang berada di dalam kawasan hutan. Jadi ada 1,5 juta hektar lahan yang nantinya akan dikelola nih oleh BUMN ini gitu ya. Nah, kemudian ada mandatory, ini yang terbaru ya, campuran biodiesel untuk 50%, B50. Nah, artinya apa? Memang pemerintah ini sekarang mencoba menciptakan demand baru atau karena memang di sisi global permintaan sawit dari Indonesia memang menemui sejumlah tantangan. Salah satunya dari pasar di Eropa itu kan kita kenal sama EUDR. EUDR itu semacam regulasi yang mewajibkan keterlacakan sawit dari negara eksportir yang memang harus bebas dari deforestasi, bebas dari pengelolaan dari Indonesia. Semakin susah nih produk CPO masuk ke sana. Artinya sekarang harus diciptakan demand-nya di dalam negeri. Nah, kebetulan di isu-isu transisi energi sekarang sedang mendorong biodiesel, biofuel ya. Baik itu biodiesel dan juga bioetanol. Bioetanol itu lain cerita juga tuh, dari tebu. Nah, artinya memang kita butuh ekspansi nih, ekspansi lahan. Nggak cukup dengan kondisi existing sekarang, kita harus ekspansi lahan. Sampai 2030 itu kalau kita mau B50 jumlahnya 9 juta hektar tuh. Lahan baru yang biasanya itu kawasan hutan, yang ada tutupan hutan itu akan ditebang untuk memenuhi mandatori B50 ini. Nah, seperti yang kita tahu, problem di lapangan terhadap ekspansi atau sawit oleh industri terutama itu banyak sekali problem di lapangan. Yang sudah pasti itu deforestasi ya, karena dia akan membuka lahan yang biasanya itu kawasan hutan yang ada tutupan hutan. Mungkin itu. Berarti kalau dari dampak lingkungan itu yang paling terlihat tuh ya deforestasi. Itu yang secara langsung. Tapi yang terlihat dan juga tuh secara langsung kita bisa. Oke. Kalau dilihat dari kebijakan pemerintah ya Mas, ada nggak sih perubahan dari cara mereka mengelola isu ekspansi sawit ini dibandingkan beberapa tahun lalu? Iya, tadi kan seperti yang saya sudah jelaskan ya. Kan dulunya nih kita sawit ini selalu dipersepsikan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia karena dia penyumbang devisa terbesar non migas. Itu. Jadi isu pendapatan negaranya lebih menonjol nih karena ekspor nih, berekspor gitu ya. Nah, sekarang karena kemarin nih ada kasus korupsi, mungkin teman-teman ingat ya kasus korupsi CPO ya, yang tumpukan gunung uang di kejaksaan tuh. Iya. Nah, itu kan ada kasus korupsi gitu ya. Itu terjadi karena ada isu soal tata kelola antara kebutuhan ekspor dan kebutuhan dalam negeri nih buat minyak goreng dan lain-lain. Kenapa ekspor ini kencang? Karena memang harga di pasar lagi tinggi karena perang gitu ya. Permintaannya lagi tinggi dan juga untuk biofuel di luar negeri juga tinggi, makanya harganya lebih tinggi ketika diekspor daripada untuk dalam negeri. Karena kalau dalam negeri ada harga ini ya, harga tertingginya gitu ditetapkan oleh pemerintah. Makanya kemarin timbul ada juga korupsi izin ekspor gitu ya dengan Kementerian Perdagangan. Nah, sekarang karena citranya yang memang sedang tidak baik-baik saja nih perkebunan sawit, industri sawit terutama dengan persoalan-persoalan itu, dan juga bertepatan dengan momentum isu transisi energi. Nah, diciptakanlah itu mandatory biodiesel gitu ya. Ini
dari angka-angka biasa 1 tahun terakhir angkanya itu untuk biodiesel semuanya untuk kebutuhan domestik, nggak diekspor, yang B45 ya terakhir. Nah sekarang isunya bergeser dari devisa, sekarang swasembada. Nah swasembada pangan energi gitu ya, salah satunya biodiesel. Agar nih kita, karena di negara sedang perang, geopolitik yang juga sedang membelah nih, bipolarisme dari Barat dan BRICS dan lain-lain, ini kan negara kita sedang terbelah, kemudian perlu ketahanan pangan nih di nasional. Nah makanya kita butuh swasembada, kita butuh pangan dan juga energi kita dicukupi dari dalam negeri. Karena memang kita untuk solar kan kita net importir ya, solar net importir, kemudian bensin juga. Makanya di demand itu muncul secara ini, dan kemudian dipaksakanlah mandatory B50. Jadi isunya sudah bergeser dari yang devisa tadi yang sekarang swasembada. Swasembada ini kan terminologi yang cukup populis ya sejak zaman Orde Baru, Bapak Pembangunan, Bapak Pertanian Soeharto. Swasembada kita pernah achieve, tercapai tahun 1980-an. Nah ini coba digaungkan lagi oleh pemerintahan yang sekarang Pak Prabowo ya, untuk swasembada pangan dan energi dan air nasional itu. Oke, kalau makasih ya Mas atas penjelasannya sebelumnya. Kalau tadi kan dari sisi lingkungan, mungkin berarti sekarang kita masuk dari sisi ke sisi energi ya. Dari Mas Bayu sendiri sebagai perwakilan dari Trans Asia, gimana sih pandangan Trans Asia tuh terhadap rencana ekspansi sawit yang sering dikaitkan dengan kebutuhan energi nasional, khususnya biofuel? Kayak sejauh mana sih transisi menuju energi bersih itu dari tantangan ekonominya atau lingkungannya? Iya, terima kasih. Ya memang tadi sudah dijelaskan ya, banyak sekali problem gitu ya yang kemudian mengiringi ekspansi bisnis sawit di Indonesia gitu. Dan mereka memang pada mulanya kemudian seperti Mas Refki bilang tadi, bertopang pada satu narasi bahwa sawit adalah satu komoditas non migas sebagai penyumbang besar devisa negara. Dan kemudian sekarang memang dikonfigurasi lagi narasinya gitu, seolah kemudian dia menjadi kedaulatan gitu. Ini satu narasi populis yang coba didorong oleh Presiden Prabowo gitu. Dan selain memang kedaulatan soal pangan, energi juga kemudian di-cover sebagai salah satu sektor yang dapat mewujudkan kedaulatan gitu. Nah, di sisi yang lain memang ada situasi di mana kita menghadapi satu situasi krisis iklim gitu ya, perubahan iklim yang besar yang mengarah kepada adanya berbagai bencana gitu. Dan Indonesia kemudian didorong untuk melakukan semacam transisi energi gitu, atau mendorong sektor-sektor energi bersih gitu sebagai salah satu yang berbanyak, misalnya sektor energi bersih dalam upaya kemudian mendorong transisi energi, karena energi itu dianggap sebagai salah satu sumber emisi yang besar juga gitu ya. Dan pada saat yang bersamaan gitu, seperti kemarin pasca kemudian Presiden Prabowo pilih, bioenergi itu memang sebagai salah satu sektor yang coba didorong untuk menopang proyek-proyek transisi energi. Misalnya dia punya ambisi untuk menjadi raja bioenergi dunia gitu. Ya. Dan di dalam klaster bioenergi itu, disitulah ada biofuel, ada sawit, ada biomass, ada bioetanol, macam-macam. Nah, jadi ini secara kebijakan itu memang sudah disiapkan, narasi sudah disiapkan dari kedaulatan dari itu. Terus kemudian sawit ini kan salah satu industri yang secara usia kan panjang, existing industri. Artinya dia sudah ada karpetnya, tinggal kemudian ya beda dengan misalnya proyek energi yang lain gitu. Ini sudah mudah, ada industrinya ada gitu, kemudian pengolahannya juga tidak tersedia. Kemudian dia dicantolkan sebagai salah satu sektor yang dapat mendorong transisi energi. Nah, tapi kami lihat justru bahwa baterai belum ya, baterai masih jauh. Jadi agak sulitan gitu kan. Tapi kalau perkebunan ini kan dia sudah ada tuh, sudah panjang. Ibaratnya ya karpetnya sudah tergelar gitu. Tinggal kemudian diapain nih? Demandnya kemudian dibuat saja, kemudian bawa biofuel jadi kebutuhan dalam negeri.
selain kemudian tetap juga mendorong ekspor juga gitu. Nah dari situ kita ngelihat bahwa tadi bisnis biodiesel, biofuel gitu, dia rakus lahan, butuh lahan yang besar gitu. Dan dari 16 juta sekian hektar sawit yang perkebunan sawit yang sekarang ada di Indonesia itu, ketika kemudian didorong perluasan menjadi 50, maka kebutuhan perluasan lahannya juga akan makin besar gitu. Nah ini akan sebetulnya kami lihat bertabrakan dengan ambisi-ambisi penekanan emisi di sektor kehutanan terutama, karena ya besar forest and land use gitu. Dan itu kemarin dalam satu dokumen kontribusi nasional Indonesia untuk atau disebut sebagai SNDC itu, kontribusi nasional Indonesia terhadap penurunan emisi karbon itu, disebutkan bahwa B40 sebagai salah satu strategi. Padahal di sisi yang lain mereka juga mendorong misalnya penurunan emisi di sektor kehutanan. Tapi pada saat yang bersamaan yang aku bilang tadi bertabrakan, ada ketika mandatory B50 kemudian digulirkan, ini akan merambah kawasan-kawasan hutan alam, butuh lahan lagi, perluasan lagi dari 16 sekian juta hektar itu. Maka itu kemudian akan berdampak buruk atau punya presiden buruk terhadap upaya mendorong penekanan emisi karbon, sama di sektor energi. Itu yang saya lihat jadi bermasalah. Belum lagi misalnya dia kan masuk sumber daya misalnya di Papua Selatan itu pemerintah mendorong salah satu proyek strategis nasional gitu, dalam sektor energi dan pangan, yang itu kalau ketika proyek itu kemudian dikategorisasi sebagai PSN, maka dia punya satu kekhususan, misalnya kemudahan perizinan penyediaan lahan, dan naasnya gitu sawit ini sebagai salah satu penyumbang biofuel itu masuk dalam dasar itu sebagai bagian dari ketahanan energi. Dan dia kemudian kita lihat pada akhirnya berpotensi terhadap pembukaan hutan alam. Ini yang aku bilang tadi, bahwa ini akan terjadi nih, salah satu di Kabupaten pembukaan hutan alam untuk perluasan perkebunan, salah satunya hubungan sawit, selain bioetanol gitu, dan cetak sawah dan semacam tebu dan sebagainya. Nah ini jadi gambaran yang kontradiktif justru. Narasi kedaulatan itu kalau kita lihat lebih dekat, kedaulatan buat siapa gitu? Karena hutan ini kan gitu. Ya, atau kemudian di cover dengan strategis buat siapa? Siapa sebetulnya yang berdaulat secara energi gitu? Kalau misalnya hutan-hutan di Indonesia itu dibabat demi misalnya perluasan bisnis sawit yang tadi juga disinggung bahwa syarat akan kepentingan perusahaan gitu. Artinya penerima manfaatnya itu bukan rakyat banyak, segelintir kelompok saja yang kemudian kita sebut sebagai oligarki itu tadi. Nah di sisi yang lain misalnya secara ekonomi, selain produksi yang mestinya dihitung menurut saya, dampak lingkungan juga dong dari ekspansi perkebunan sawit untuk bioetanol atau biodiesel atau biofuel ini nggak pernah dihitung. Berapa kemudian apa yang hilang dari misalnya kedibukanya hutan alam itu sebagai ekosistem ya, yang itu tadi menyumbang misalnya penurunan emisi satu, kemudian menjadi sumber pangan bagi warga lokal, sumber air juga, belum kayu-kayu yang ditebang juga kerugiannya. Itu harusnya dimasukkan dalam indikator perhitungan ekonominya juga dong. Selain yang terakhir, bencana alam. Kita seringkali melihat bahwa bencana itu suatu faktor yang alamiah. Padahal kalau misalnya dirunut, dia tuh sangat erat kaitannya dengan konfigurasi politik tadi itu. Nah, dan itu nyaris nggak pernah dilihat berbarengan dengan misalnya program-program pemerintah dalam upaya mendorong berbagai model industri, terutama perkebunan, ini sawit. Ini transisi energinya mau ke arah mana nih? Menekan emisi. Kalau yang terjadi justru selain kemudian pemikiran masyarakat itu sih makanya kemudian rahasia dan kami melihat bahwa ya kita perlu mengkritisi narasi kedaulatan pangan atau energi. Dia mengarah dorongan transisi energi yang benar-benar mendorong
mensejahterakan masyarakat, menekan emisi, atau justru membawa kita pada satu situasi yang makin rentan secara sosial maupun lingkungan. Mungkin bisa aja ada alasan bermain di baliknya yang kita nggak tahu ya Mas, mungkin dari penilaian Mas atau Iya, saya kira juga begitu. Syarat akan kepentingan kelompok elit ekonomi politik gitu. Dan banyak kemudian perusahaan-perusahaan sawit besar gitu, yang itu juga mereka berbisnis bukan 1 tahun, udah lama gitu, merupakan kemudian sejak saat baru gitu. Dan mereka menanggung keuntungan dari Kita ada kajian drainase ya saat. iya, tapi cuan, tapi itu di sektor biomasa. Oh, Ya. Dan tapi kami kan juga mungkin boleh cerita ya. boleh. Kami pernah meneliti jadi bisnis biomasa itu sebagai salah satu sektor energi untuk berbasis energi. Biomasa itu dari pelet kayu Oh, Kayu jadi dibakar di energi. dan dioplos dengan batu bara dan salah satu program namanya Opang. Kita coba mengulik itu siapa penerima manfaat dari si pengusaha kayu ini yang punya komitmen memasok energi biomasa. Kita lihat ya pebisnis besar gitu ada itu kemudian datang dari masyarakat atau rakyat, bisnis besar yang itu mereka juga punya bisnis di sektor yang lain, tambang batu bara, sawit juga gitu. Nah, makanya ini syarat akan ya itu kan yang mesti kita lihat, syarat akan pendidikan politik dan di saat yang bersamaan tadi memicu deforestasi, rampasan lahan itu dan meningkatkan kerentanan bencana. Dan kita rugi triliunan kalau masalah itu karena penanggulangan bencana. Mungkin Terima kasih Mas Bayu penjelasannya dan ceritanya juga kalau udah meneliti soal biomasa ya. Nah aku juga pengen dengar nih, makanya kita mendatangkan perspektif dari mahasiswa ini sendiri. Makanya aku mau nanya ke Bang Haji, kayak Bang Haji itu sebagai mahasiswa melihat kebijakan ini tuh kayak gimana sih? Kalau menurutku pribadi, pemerintah tuh sering sekali lah mengeluarkan wacana-wacana yang mungkin transisi energi yang sifatnya itu ramah lingkungan gitu. Itu sering sekali pemerintah mengeluarkan itu. Padahal kalau kita bisa lihat paket teori dekonstruksi itu kita bisa melihat gitu, maksud dari wacana itu lain ternyata. Maksud dari wacana itu ternyata banyak loh dampak-dampaknya dari sektor lingkungan, dari sektor masyarakatnya, terutama mungkin masyarakat adat yang mungkin masih hidup di hutan-hutan tersebut gitu. Nggak cuma permasalahan tentang ekspansi sawit sebetulnya yang menimbulkan efek tersebut gitu. Soal sektor pertambangan mungkin tadi Mas Bayu mention gitu. Soal sektor-sektor lain pun di situ juga banyak merugikan masyarakat gitu. Dan aku rasa itu harusnya jadi satu catatan untuk pemerintah kalau mereka belum berhasil menemukan solusi untuk transisi energi yang lebih berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan gitu. Segala wacana-wacana yang mereka keluarkan sampai sekarang hanya menurutku omong kosong gitu, karena masih banyak hal-hal yang sifatnya politis aja gitu. Itu hanya mereka menguntungkan beberapa pihak aja, oligarkinya aja lah gitu. Sedangkan untuk masyarakat sekitarnya ya terdampak gitu. Bahkan mereka tadi gitu malah bikin kerugian yang lebih besar lagi lewat nggak memikirkan tadi tentang bencana alam yang mungkin timbul dari hal yang mereka lakukan gitu, ataupun hal-hal lainnya. Mungkin seperti itu dari menurut perspektifku. Berarti kalau kebijakan ini tuh diperhitungkan tapi sebenarnya nggak menyuruh, kayak nggak melihat dari lingkungan, dari masyarakatnya, dia tuh cuma menilai dari segi ekonomi aja. Jadi kan kita sudah bicara tentang dampak ya Mas, terus isu ekspansi sawit ini memang sering dikaitkan dengan deforestasi dan peningkatan emisi karbon kan pada itu. Boleh dijelasin nggak lebih konkret dari mungkin temuannya Mas Raffi sebagai program dari Greenpeace, berapa besar sih dampak ekspansi sawit ini terhadap deforestasi dan iklim global itu sendiri? Ya, pertama soal deforestasi. Kalau kita lihat angkanya misalnya dari tahun 2001 sampai 2022 itu ada sekitar 2,9 juta hektar ya yang dikonversi deforestasi ya di palm oil. Terus kalau di 2022 aja tuh 28.000 yang terdeforestasi. Nah, kita juga menghitung nih karbon yang terlepas ke udara
dari ekspansi konversi lahan menjadi sawit. Kalau kita gunakan data yang moderat begitu ya, karena lahan di tanah mineral itu beda hitungan karbonnya dengan tanah gambut, karena gambut itu lebih tinggi kandungan karbonnya balik yang di permukaan tanah maupun yang di dalam tanah gitu ya. Nah, kita punya hitung-hitungan itu dari tahun 2000 ya sampai 2019. Itu ada hutan sebanyak 870.000 hutan primer yang hilang. Nah, dengan angka itu ada 104 juta metrik ton karbon yang terlepas. Artinya itu setara dengan 382 juta ton emisi CO2 gitu ya. Nah, angka ini kalau mau dikomparasi itu sekitar 33 kali emisi dari penggunaan listrik di DKI Jakarta per tahun, atau 60% dari emisi dari penerbangan internasional per tahun. Angkanya cukup besar. Nah, dari 19 tahun ini. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian kita juga jangan lupa karena ada habitat satwa nih yang kemudian hilang gitu ya. Kita sebut saja ada orang hutan, ada gajah, ada harimau. Karena dua lokasi Sumatera dan Kalimantan itu kan ekspansi sawitnya yang besar-besaran beberapa dekade belakang, yang sekarang mau masuk ke Papua gitu ya. Nah, di dua wilayah ini kaya akan satwa endemik, satwa-satwa besar gitu ya, ada yang tadi saya sebutkan. Nah, kita juga punya riset tentang itu. Kalau di terhadap orang hutan itu ada sekitar 183.000 hektar nih kawasan hutan yang itu di dalamnya ada habitat orang hutan. Ini secara kumulatif ya di beberapa konsesi. Sementara untuk harimau itu ada 18.500. Ini untuk gajah, dan juga untuk habitat harimau itu 148.000. Ini sampai tahun 2019. Nah, artinya apa? Misalnya ini satwa ini kan memiliki kerentanan masing-masing ya. Kalau orang hutan itu kalau tidak keliru ya, dia itu jenis satwa yang dia punya wilayah hidup gitu ya. Kalau wilayahnya semakin sempit, artinya kalau hutannya sudah hilang gitu ya, dia akan bertemu dengan orang hutan lainnya gitu ya. Nah, kalau dia biasanya kalau dia bertemu dengan kawanan lain, dia biasanya akan berantem, konflik gitu ya. Nah, akhirnya akan ada satu yang jadi korban. Itu sifat dari orang hutan yang saya tahu gitu ya. Nah, kemudian juga ada konflik dengan masyarakat soal harimau nih. Dia berkonflik dengan masyarakat. Gajah juga masuk ke kebun ya, karena habitatnya semakin berkurang gitu, dari satwa-satwa ini dan tiba. Dan sawit ini gitu ya juga sudah merambah ke kawasan konservasi di Sumatera. Itu di Taman Nasional Leuser juga sudah masuk, Taman Nasional Tesonilo juga sudah masuk juga sawit. Nah, jadi memang di satu sisi memang ini masih menjadi tumpuan komoditas yang menjanjikan gitu ya, karena apalagi ditambah dengan biodiesel. Jadi memang ancamannya juga demand-nya semakin besar. Kemudian kalau dari sisi industrinya juga tadi ya sudah jalan gitu ya. Apalagi keberpihakan pemerintah juga ke biodiesel cukup tinggi, bahkan subsidi. Sementara sawit-sawit yang dikelola oleh perkebunan rakyat ini juga masih tertinggal nih, soal produktivitasnya, soal akses terhadap pendanaannya. Karena mereka yang punya kebun masyarakat ini mereka nggak punya legalitas hak atas tanah biasanya. Nah, ini jadi problem kalau mau mengakses pendanaan untuk mereka bisa produksi gitu ya. Nah, ini problem-problem level masyarakat ini kadang terabaikan gitu. Hanya fokus pada industri yang sudah jalan gitu ya. Industri ini karena mereka punya R&D masing-masing gitu ya, tinggal dikasih subsidi mereka jalan gitu. Tapi kalau yang ini kan memang berat ya untuk membina masyarakat. Jadi problemnya memang di industri ini problemnya sangat kompleks ya. Gitu.
bukan cuma deportasi juga tapi juga mengakibatkan keanekaragaman. Itu pasti. Iya. Ya, belum itu baru fauna ya, belum floranya, tumbuhannya gitu. Karena kita memang ini juga belum banyak dibicarakan soal tumbuhan-tumbuhan endemik gitu ya. Misalnya kita punya hutan kemenyan gitu di Sumatera Utara gitu, hanya satu-satunya tuh di sana. Kemudian banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang kemudian dia kan membentuk ekosistem ya. Ada satu penelitian tuh bilang kalau konversi lahan itu mengakibatkan mikroorganismenya juga berbeda. Kemudian populasi babi ini bisa lebih tinggi gitu di kebun-kebun. Ya karena itu tadi predatornya berkurang, kemudian karena ekosistem itu kan saling berkait ya. Kalau satu terganggu pasti akan terjadi perubahan terhadap rantai ekosistem yang lain gitu. Hama akan semakin banyak. Oke. Terima kasih Mas Refki. Sekarang kita balik lagi ke sisi energi ya. Pemerintah kan emang sering beralasan ekspansi sawit itu diperlukan untuk bahan bakar nabati atau biofuel ya. Gimana sih Trend Asia menilai klaim ini? Apakah biofuel dari sawit benar-benar solusi utama yang bisa menjawab? Ya, kalau dari yang saya ceritakan sebelumnya, sepertinya kita harus meragukan klaim itu. Karena tadi misalnya dalam iklim bisnis sawit sekarang itu tadi syarat dengan kepentingan dan ekonomi politik itu yang jangan-jangan ini kemudian bisa jadi hanya mengembalikan misalnya situasi bisnis sawit yang dulu sebagai bisnis bancakan gitu yang kelompok itu, dan sekarang bisnisnya dalam petik diperlebar dengan misalnya dengan mandatory B50 gitu. Nah, yang perlu kita ragukan itu. Jadi makanya kemudian kalaupun bicaranya adalah atau narasi yang dibangun transisi energi, ketahanan energi, ini kemana, ke siapa? Siapa yang sebetulnya untung? Apakah mereka kemudian menyembunyikan kepentingan di balik beragam narasi-narasi yang seolah-olah kemudian itu dapat mengangkat kehidupan masyarakat gitu, dari situasi yang lebih baik gitu, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Tapi pada praktiknya tadi banyak problem juga. Di sisi yang lain misalnya dorongannya adalah transisi energi, tapi energi rakyat yang ada di dalam lingkungan hidupnya itu, sebutlah air misalnya, rusak karena ekspansi sawit itu. Ini jadi paradoks. Satu di antara paradoks yang mengiringi misalnya ekspansi perkebunan sawit khususnya di sektor energi tadi. Itu yang kita lihat. Jadi kalau ngomongin transisi energi, yang harus kita perhatiin adilnya artinya kemudian mendorong pemenuhan hak asasi manusia, bahwa energi adalah hak gitu ya, bukan bisnis. Dan kemudian juga sustainable artinya kemudian dia harus memastikan bahwa kondisi lingkungan itu baik, karena kondisi lingkungan yang baik juga akan mempengaruhi kehidupan yang baik juga. Makanya kita lihat makanya dari situ kita lihat bahwa ada masalah ya, ini ada masalah dari klaim soal transisi energi dengan mendorong misalnya biodiesel. Tapi sawit itu sebenarnya berarti harus tetap jadi prioritas ya. Jadi atau sebenarnya perlu dialihkan lagi ke sumber energi lain, mungkin kayak dari surya atau angin sebenarnya. Iya, kita lihat misalnya kalau tadi berangkat dari transisi energi yang adil. Artinya kalau di Trend Asia coba mendorong misalnya basis-basis energi di skala komunitas, bahwa yang punya akses dan kontrol atas energi termasuk pemanfaatan itu ada di tangan komunitas. Selama ini kan kita itu rakyat Indonesia itu hanya diletakkan sebagai konsumen energi. Padahal kan di dalam lingkungan hidup masyarakat itu ada banyak sumber-sumber energi. Misalnya kemarin mikrohidro misalnya kemarin Trend Asia dengan salah satu warga di Kulon Progo itu merayakan istilahnya gitu ya. Jadi mereka mengembangkan PLTMH, pembangkit listrik mikrohidro gitu. Nah itu kan salah satu bentuk energi yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang tidak punya resiko besar terhadap lingkungan dan kehidupan sosial juga, dan mereka punya kontrol terhadap pengetahuan bagaimana mengembangkan itu.
Jadi kalau sekarang kan lewat PLN gitu ya, kita dipaksa sebagai pembeli saja gitu, dan dipaksa menerima segala sumber energi dengan berbagai label tadi, energi hijau, macam-macam gitu ya, tanpa kemudian dan kita nggak tahu misalnya prakteknya sebetulnya hijau apa enggak gitu. Nah kalau di masyarakat mereka kan melekat tuh, bukan hanya kemudian pemanfaatan atas energi, tapi itu juga upaya melestarikan pengetahuan mereka yang melekat dengan ruang hidupnya itu. Pengetahuan masyarakat itu kan dia tidak bisa dilepaskan dari ruang hidupnya. Tadi Mas David cerita bahwa masyarakat adat itu loh, nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat itu melekat gitu dengan hutannya, dengan sungainya, segala macam. Nah, itu kan kita di satu sisi kemudian bisa menghasilkan energi, mengkonsumsi juga, dan melestarikan juga pengetahuan dan nilai-nilai yang hidup di situ, tanpa dengan meminimalisir risiko kerusakan, terutama pasca ruang hidupnya. Beda sama sawit atau seperti yang lain misalnya bioenergi gitu, masak gitu, perkebunan kayu tadi untuk memproduksi kayu untuk dimasak, itu kan dia skala besar, monokultur, syarat akan kerusakan ruang hidup gitu. Itu sih. Semoga tidak dikutuk gitu ya. Aman. Oke, aku mau nanya keduanya nih. Kira-kira langkah strategis apa sih yang diperlukan Indonesia untuk menyeimbangkan ekonomi dan ekologi dalam khususnya industri sawit? Boleh mungkin dari perspektif. Iya, tentu tadi Mas Bayu bilang tuh intinya yang sebagai landasan cara berpikir ya, paradigmanya dulu nih. Jangan kemudian kita selalu bertopang pada industrialisasi gitu ya, industrialisasi yang memang skalanya besar, luas gitu ya, bisa mengungkit kelas menengah ke bawah. Akhirnya apa? Kalau bahasa saya ini, masyarakat itu selain tadi jadi konsumen, masyarakat ini cenderung jadi objek. Nah, harusnya apa? Pembangunan itu kan harus meletakkan masyarakat ini sebagai subjek. Kalau dia sebagai subjek, dia menjadi bagian yang ditanya gitu ya, dipertimbangkan. Kalau pemerintah mau seperti ini, bagaimana apa harus ditanya dengan situasi dan lain-lain. Karena yang berdaulat itu kan rakyat ya, jadi walaupun memang dikanalisasi melalui lembaga perwakilan. Tapi sekarang lembaga perwakilan pun nggak begitu kuat ya, karena sekarang rezimnya eksekutif heavy gitu ya. Semua keputusan adanya di eksekutif gitu ya. Seolah-olah legislatif ini nggak bergigi, stempel gitu ya. Nah, itu yang pertama dulu nih, paradigma pembangunan berkelanjutan itu harus meletakkan masyarakat, manusia itu sebagai subjek, karena mereka yang kemudian yang mempunyai hak atas pangan, yang mempunyai hak atas energi gitu ya. Mereka bukan hanya sekedar konsumen gitu ya, yang tiba-tiba mereka hanya menerima soal kelangkaan gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian turunannya adalah memang yang harus disupport itu tadi ya, kalau di sawit gitu ya, kita sampai sekarang ini masih mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap para pekebun swadaya ini ya, pekebun sawit, dan tadi jumlahnya sekitar 6 juta itu ya. 6 juta lahan ya, dari sisi lahannya. Jumlahnya mungkin jutaan ya. Karena di situ ada soal peremajaan sawit rakyat. Karena sawitnya sudah tua-tua gitu ya, tidak produktivitasnya berkurang. Soal peningkatan SDM-nya, gitu, akses terhadap permodalan gitu. Kemudian pasar ya, akses terhadap pasar yang mereka itu kan di sentral perkebunan itu kan mereka hanya menerima harga yang sudah ditentukan gitu ya. Kadang mereka juga tidak bisa menikmati. Sekarang kan yang bisa menikmati lonjakan harga sawit itu kan pengusahanya gitu ya, nggak terlalu sampai lah kepada pekebun ini, karena mereka harganya sudah ditetapkan. Nah, ini dulu harus di negara itu harus shifting gitu ya, yang tadinya cuman menopang industri, ini yang harus disupport juga gitu ya. Nah, kita belum melihat keseriusan ke arah itu. Nah, kemudian safeguard lingkungan, AMDAL dan lain itu memang harus dituruti gitu ya, dalam hal
proses semua rantai pasok ini kan panjang ya rantai pasoknya. Nah, jadi sustainability itu bukan hanya soal perusahaan sawitnya, misalnya bisa efisien penggunaan air di kantor gitu ya, kemudian penggunaan kertas, tapi bagaimana portofolionya, rantai pasoknya itu bisa sustainable gitu ya, tidak melakukan eksploitasi terhadap buruh pekerjanya gitu ya. Kemudian dari sisi tadi ya pekebun rakyat inilah yang harus disupport terlebih dahulu, karena dianggap kalau memang ini dianggap strategis ya kita memang harus mengedepankan sumber daya manusia, karena sumber daya manusianya kuat gitu ya, produktivitas tentu akan lebih tinggi gitu ya, research and developmentnya juga bagus gitu. Nah, karena kalau kita masih bicaranya ekspansi terus, itu nggak akan ada ujungnya gitu ya. Mau wilayah mana lagi yang akan ditarget untuk ekspansi, karena ekspansi itu nggak ada ujungnya gitu ya. Demand-nya akan bisa di-create terus gitu ya. Mungkin nanti ini B50 besok B100 lagi. Ini semua bahan bakarnya semuanya dari buah sawit ini, dari TBS gitu ya. Jadi demand itu nggak akan pernah bisa tuntas gitu. Nah, lahannya dari mana lagi gitu. Nah, kalau kita mau jujur ya, secara teori gitu ya, perkebunan itu kan harusnya di wilayah-wilayah yang sudah terdegradasi gitu. Bukan di kawasan yang isinya hutan alam. Itu secara teori tuh perkebunan itu. Nah, ini kan enggak, mereka menyasar hutan-hutan alam. Kenapa? Karena bisa diambil kayunya dulu. Kayunya bisa tebang dulu, mereka mengajukan izin IPK, bisa dijual kayunya. Gitu. Tapi tidak kemudian melihat kepada situasi yang ada gitu. Nah, makanya Papua menjadi incaran karena wilayahnya yang datar dan lain-lain untuk pemenuhan mandatori B50. Mungkin dari Mas Bayu gimana? Tadi pertanyaannya solusi. Iya, langkah strategis apa sih yang sebenarnya diperlukan di Indonesia untuk menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi, khususnya dalam industri sawit ini? Ya, sebetulnya Indonesia tuh punya ya satu kebijakan yang banyak dinilai sebagai progresif, moratorium sawit itu. Moratorium sawit. Itu menahan istilahnya, kemudian menahan pembukaan lahan baru gitu ya. Pipip gitu ya. Iya. Di hutan untuk pipip. Iya, bukan lahan baru untuk perkebunan sawit, termasuk kemudian mengevaluasi yang ada. Oke. Nah, sayangnya kemudian tadi kalau dilihat dari lanskap bisnisnya, kayaknya itu akan ditabrak juga ya itu kan. Moratorium B50 ini kan ada melakukan ekspansi sawit. Dan itu saya kira juga gitu. Maksudnya menghentikan gitu proses ekspansi perkebunan sawit gitu, dengan segala klaim dan lalu kemudian melakukan restorasi itu terhadap apa yang dirusak gitu. Dan tadi secara ekonomi juga cukup banyak kerugian ya kalau kita mau menilai banyak hal tadi, misalnya kayu yang dibuka di hutan alamnya, terus kemudian bencananya, belum lagi penghidupan masyarakatnya gitu. Dan saya rasa sih begitu. Tapi ada hambatannya nggak sih dalam implementasi yang tadi Mas saya sampaikan, langkah-langkah itu ada hambatan terbesarnya nggak sih? Hambatannya adalah oligark itu tadi, state capture tadi. Iya. Gitu ya. Karena menarik sih Mas, maksudnya ketika tadi kita udah membahas cukup banyak tentang ekspansi sawit ini, dan dari insight-insight dari mas-mas tadi yang mungkin berkelut di bidang yang masing-masing tapi berhubungan dengan ini, menurutku malah tadi yang diceritakan jadi lebih kompleks lagi ternyata ekspansi sawit ini gitu. Ternyata banyak juga kerugian-kerugiannya yang kita lihat ternyata ini nggak sebanding dengan untung yang mungkin diharapkan oleh pemerintah gitu. Menarik juga kalau mungkin tadi proyek nasional juga masukin sawit ini sebagai proyek nasional kan ya Mas? Mas B50 itu. Iya. Nah, malah kan ini jadi harusnya jadi proyek juga gitu buat nanti presiden kita Prabowo untuk terus menggarap ini gitu. Tapi dengan kerugian-kerugian tadi, terus juga mungkin dengan konflik-konflik yang mungkin ditimbulkan oleh
ekspansi ini dengan krisis-krisis lingkungan yang mungkin ditimbulkan, krisis-krisis iklim, gimana sih Mas melihat Indonesia ke depan kalau misalkan masih mempertahankan Bisa gelap gitu ya. Iya, Indonesia ke depan masih mempertahankan apa yang dilakukan per hari ini gitu, tanpa mungkin mendengarkan aspirasi-aspirasi kita. Karena tadi Mas bilang sendiri gitu, sekarang legislatif cuma stempel-stempel doang gitu kan. Sedangkan harusnya kalau kita ngelihat yudikatif, eksekutif, legislatif kan harusnya jadi satu sistem check and balance gitu, tapi nyatanya semuanya apa ya, nggak ngerti lah tentang tugas mereka, job desk-nya dan lain-lainnya gitu. Jadi ya aku mau tanya itu aja sih Mas, terkait gimana melihatnya sebagai perspektif klasik. Iya, kalau intinya kalau ekonomi kita masih berlandaskan pada industri ekstraktif gitu ya, lahan, perkebunan sama pertambangan kan. Sekarang kan kita masih di situ ya. Nah, kita tahu bahwa ada istilahnya kutukan sumber daya alam. Nah, sepertinya pemerintah tidak mau melihat itu gitu. Jadi sumber daya manusia memang itu yang harus jadi kunci. Kalau kita lihat dengan apa yang terjadi sekarang dengan kepemimpinan politik kita yang tadi ya tidak ada checks and balances, pemerintah ini maunya cepat, MBG deh misalnya. Kalau kita mau langsung sadar gitu ya, kan judulnya kan untuk gizi masyarakat gitu ya, tapi yang terjadi apa? Kenapa tidak jadi pemerintah ini sekarang nih maunya langsung cepat besar gitu ya. Baik itu misalnya MBG itu mau langsung ke jutaan penerima langsung dalam waktu seketika. Food estate juga begitu, jauh-jauh mau buka ribuan hektar buat ini biar bisa cepat tuh, soal sembada kita mau cepat. Nah, rezim serba cepat ini yang kemudian kita ragu gitu ya, akan semua sesuatu yang serba cepat itu kalau mobil itu kalau nggak dia nabrak gitu ya, kalau nggak ya pasti ada nggak ada ininya gitu, nggak akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan gitu. Kalau semuanya pengennya serba cepat, nah disitulah kepentingan itu kita mulai bisa rasakan gitu. Siapa sih yang memang diuntungkan tadi misalnya? Kalau MBG misalnya kita kenapa tidak meniru kepada best practice yang sudah ada, misalnya menghidupkan dapur sekolah itu kan salah satu best practice tuh kalau kita bicara MBG. Dan dimulailah dengan intinya perencanaan. Nah, perencanaan itu kita tidak melihat di pemerintahan sekarang yang memang betul-betul melibatkan sejumlah yang lebih luas gitu ya, secara teknokratisnya, kemudian masyarakat terdampak misalnya. Kalau kita bicara program kan harus ini dulu ya, dikupas, diperdebatkan dulu secara akademik, science based gitu ya. Bisa nggak kebijakan ini bisa mendukung untuk pencapaian ini? Kan harus ada penilaiannya dulu. Nah, kemudian dicoba dulu, karena ini masih semuanya program baru nih misalnya. Baru nggak kemudian langsung dalam skala yang luas gitu. Nah, ini yang kita lihat nih, kalau sesuatu ini mau dipercepat gitu ya, diberikan akses kemudahan kalau PSN itu kan dalam skala luas. Nah, kita mencurigai itu memang ditunggangi oleh hanya kepentingan jangka pendek gitu ya. Jangan bicara untuk 2045 deh Indonesia emas kalau caranya masih begini gitu. Kalau mau bicara yang jangka panjang, tentu persiapannya harus lebih matang. Harus melibatkan banyak pihak gitu ya, untuk bisa menilai mana yang lebih visible, mana yang lebih terukur gitu. Nah, kebijakan ini tidak hanya bersandar pada ini ya, permintaannya. Oh, ada permintaan ya udah bikin. Ada kebutuhan bikin. Nah, itu yang kita lihat sejauh ini, tidak sama sekali tidak banyak orang yang bisa berkontribusi itu untuk merumuskan kebijakan ini, ditambah dengan pintu-pintu demokrasi yang sudah tersumbat.
Ya, saya kira juga satu hal lagi itu misalnya pelibatan masyarakat itu ya, bahwa kemudian kan selama ini kan berbagai model pembangunan tadi itu kan diturunkan dari atas, top down lah istilahnya ya. Asta cita, ya, asta Asta cita gitu kan, ada 8 terus kemudian pemerintah kemudian mengatakan akan tumbuhan 8% gitu. Nah, tapi yang selalu luput gitu dalam berbagai rezim gitu ya kalau kita, adalah pelibatan masyarakat, bagaimana mereka menentukan pembangunan apa yang cocok gitu di dalam ruang hidup mereka. Padahal itu sudah ada banyak sekali prinsip-prinsip yang mengatur hak asasi manusia pada sektor itu gitu. Misalnya FPIC gitu ya, partisipasi itu deklarasi PBB gitu. Tapi kemudian pada prakteknya juga dijalankan tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip itu. Padahal yang menerima dampak mereka warga masyarakat. Dan nyaris misalnya kalau kita lihat di berbagai pembangunan gitu, ada nggak peluang masyarakat untuk bilang menolak? Nyaris susah gitu kan. Mereka untuk menolak gitu. Kalau memang prinsipnya adalah kita berpedoman pada hak asasi manusia, mereka punya hak untuk menolak. Ya. Tapi kan yang pada prakteknya misalnya hampir sebagian besar proyek-proyek itu yang warga harus menerima, dipaksa menerima. Apalagi kalau masuk skema PSN gitu ya, proyek strategis nasional, ketika suatu sektor industri itu di label PSN, itu udah nggak ada peluang lagi tuh mereka nolak ya, Mas ya. Gitu. Dan ganti ruginya pun dipaksakan gitu. Kalau lu nggak mau ya ambil nih ganti rugi lewat kosi nyering kalau nggak salah ya. Ya seperti itu. Itu sih saya kira gitu ya. Dan hambatan terbesar apa? Ya saya sepakat oligarki memang. Dan bisnis perkebunan ini jangan lupa dia itu dompet pemilu. Ini politik. Mas ini kan. Banyak pejabat-pejabat kita ketika nyalon jadi pemimpin, dananya dari situ. Pemimpin di berbagai level birokrasi itu ya, didanai oleh tadi bisnis yang kaya dari sektor perkebunan, sawit, tambang dan macam-macam. Itu hambatan besar juga itu dalam penataan tata kelola itu. Rapuh banget kan. Iya. Ini rapuh banget ini. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu kelanjutan kasus ini tuh sekarang kayak gimana sih Mas? Aku sempat lihat soalnya kalau Presiden Prabowo tuh udah notice kebijakan ini yang dikritik ya. Nah makanya aku pengen tahu pemerintah tuh memberikan tanggapan atau langkah korektif nggak sebagai yang ketika kritik itu muncul? Kalau ditanya ke kita ya, apakah pemerintah membuat langkah korektif terhadap kritikan ini? Ya kita belum melihat ke arah itu ya. Malah misalnya kita mengkritik soal food estate PSN Merauke di Papua Selatan, malah sekarang nambah nih pelepasan kawasan hutannya, nambah jadi ada bukan hanya di Merauke, sekarang ada di Kabupaten Asmat, Mapi, Bupendikul untuk yang sawit ini B50 Banyak sekali. iya, sudah ada pelepasan kawasan. Nah jadi ya memang di situ ada cetak sawah namanya, memang ada optimasi lahan di situ. Tapi di situ juga ada proyek energi juga. Ya. Nah kalau memang kritik itu dilihat, tentu ada evaluasi. Kalau kayak ini enggak, makan jauh lebih cepat, lebih ini nih seolah-olah tak terbendung nih, lebih luas gitu ya. Nah bahkan setahu saya ini untuk inisiatif B50-nya juga ditolak Asosiasi Pekebun Rakyat nih. Karena apa? Salah satunya pasti kebutuhan untuk energi bisa jadi akan menyalip kebutuhan sawit untuk pangan, untuk minyak goreng. Siap-siap minyak goreng akan melambung nih. Karena banyak pabrik minyak goreng ini dia nggak punya kebun. Dia harus membeli ke CPO-nya gitu ya. Artinya kalau CPO sudah sekarang aja jumlahnya itu kalau untuk pangan ada 10 juta kiloliter, untuk biodiesel udah 7 juta nih, udah dikit lagi nih. Nah kalau ditambah dengan B50 bisa jadi tersalip ini kebutuhan untuk energi, karena yang minum minyak itu lebih cepat daripada kita yang minum untuk pangan gitu ya. Belum lagi untuk oleokimia kan, karena sawit itu banyak
dijadikan untuk bahan-bahan yang di luar pangan juga. Artinya sejauh ini kita belum melihat adanya koreksi kebijakan itu, malah kemudian ekspansinya tambah luas gitu ya, apalagi tadi semuanya berporos pada institusi-institusi pemerintah. Kita tidak melihat ada inisiatif yang juga ditumbuhkan dari masyarakat gitu ya. Tadi ya inisiatif energi dan berbasis komunitas itu sama sekali kita belum lihat gitu ya, belum lihat. Jadi kalau semuanya itu harus nurut negara, dimonopoli, quote and quote ya, semua pangan dan energi ini harus bersumber pada kebijakan negara top down, berbasis lahan yang sangat luas, bahkan ini monokultur satu jenis gitu ya, padahal pangan kita banyak, pangan lokal kita beragam, tapi ini dipaksakan buat pokoknya beras nih, untuk swasembada pangan kita beras, udah berasisasi gitu ya. Di Papua ini sudah jadi beras padahal mereka punya pangan lokal namanya sagu gitu. Nah, kita belum melihat arah pemerintah ini juga diarahkan untuk penguatan inisiatif berbasis masyarakat. Kalau itu tidak dilakukan, mungkin dalam jangka pendek ada sedikit ini ya, di mana-mana yang investasi padat modal, dalam jangka pendek mungkin dia langsung terlihat lonjakan statistik ekonominya gitu ya. Memang ada lapangan kerja yang terbuka, tapi dalam jangka panjang terjadi itu di revolusi hijau tahun 80-an gitu ya. Ketika investasi besar masuk untuk pertanian, memang di awal-awal kita produksi meningkat, tapi dalam jangka panjang kondisi tanahnya rusak karena pestisida dan lain-lain, masyarakatnya juga konflik dan lain-lain. Jangka panjang ini jauh lebih daya rusaknya jauh lebih tinggi kalau memang ini sifatnya top down tanpa menyuburkan, mensupport inisiatif-inisiatif yang muncul dari komunitas masyarakat yang terdampak khususnya. Mas Bayu mungkin Jadi kelanjutan kasus ini tuh sekarang kayak gimana? ya saya kira juga nyarisin malah diperparah Iya. gitu ya. Maksudnya data deforestasi yang disodorkan oleh banyak pihak gitu, baik kelompok organisasi masyarakat sipil, NGO gitu, riset Greenpeace banyak sekali gitu soal sawit gitu. Dan sudah lama juga, Iya. dan yang lain belum akademisi gitu. Tapi dibalas dengan ekspansi, padahal tadi ada kebijakan menunda moratorium. Nah kalau dan di sisi yang lain misalnya juga di awal tahun ini tadi mungkin udah disinggung soal ada tanda petik militerisasi kontrol kawasan kehutanan lewat terbitnya misalnya Perpres 5 tahun 2005 aktifan kawasan hutan yang itu beri satuan-satuan tugasnya itu sebagian besar adalah tentara aktif. Dan kemarin misalnya kita mengklaim 3,4 juta lahan sawit ilegal dalam kawasan hutan disita, dan berapa 1,5 juta aku lupa datanya, itu kemudian dimasukkan ke salah satu perusahaan bernama Grinas gitu, yang juga banyak pengurusnya adalah tentara aktif. Nah itu justru memicu kekhawatiran gitu di kami gitu ya, terutama kelompok masyarakat sipil gitu. Wah ini jangan-jangan kemudian tanda petik jadi bancakan militer lagi, militer itu gitu. Itu kecurigaan yang kita bangun gitu ya. Semoga aja tidak gitu kan. Tapi kecurigaannya besar gitu kan. Karena kalau dilihat dari komposisinya tadi. Nah, alih-alih misalnya kemudian mendorong tadi perlindungan hak masyarakat. Misalnya kan banyak kemudian wilayah-wilayah masyarakat yang satu masuk dalam kawasan hutan, yang kedua kemudian masuk dalam wilayah hutan sawit. Kenapa nggak kemudian mendorong misalnya penetapan kawasan atau pemberian hak penguatan perlindungan hak masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan itu di wilayah mereka gitu. Dan kemudian misalnya tadi mendorong masyarakat adat juga mendapat misalnya pengakuan atas subjek mereka sebagai masyarakat dan ruang hidupnya hutan adatnya. Dan makanya kita lihat justru yang terjadi justru membawa kami dari yang ragu makin ragu bahwa
bahwa program ini akan membawa kita ke memulihkan kehidupan sosial maupun lingkungan itu. Berarti menurut kalian optimis lah ya untuk arah pengelolaan sawit ini bisa lebih berkelanjutan ke depan? Enggak. Oh, justru malah belum optimis itu ya? Iya, belum, kita belum. Aku sih melihat dari Mas ini tuh apa ya, ingin terus mengawal kebijakan kebijakan sawit ini ke depannya, karena sebetulnya emang udah ada apa ya, ide yang progresif tentang sawit ini, tapi mungkin belum dilaksanakan dengan baik, cukup baik bahkan itu dilaksanakan dengan cukup baik lah oleh pemerintah, belum sepenuhnya apa ya bisa berhasil gitu. Makanya mungkin aku melihatnya dari kelompok masyarakat sipil pun berusaha buat mengawal hal ini tersebut dulu gitu, bahkan coba buat menginisiasi beberapa ide terkait energi-energi yang lain yang lebih ramah lingkungan, terus juga minim konflik dan lain-lainnya lah. Mungkin yang lebih apa ya, dampak negatifnya lebih dikit gitu, lebih sedikit. Mungkin seperti itu aku melihatnya sih. Ya, kita di Greenpeace itu memang sedang punya tagline itu terus bersuara ya. Terus bisa Karena itu yang itu. Ya, itu yang minimal tuh harus terus disuarakan juga, karena kita tahu demokrasi sinking ya. Saat ini demokrasi kita cenderung tenggelam. Itu ya, terperosok gitu ya. Karena orang aja buat berbicara itu takut nih. Sekarang yang kemarin tuh yang share meme aja bisa dilacak nih, siapa yang nge-share meme loh. Betul. Bukan yang bikin loh, yang nge-share aja udah bisa mau dilacak ini aja. Yang begitu-begitu ya, ruang demokrasi kita udah nggak aman nih. Nah, tapi kita ingin tetap memilih tetap bersuara karena supaya mudah-mudahan itu didengar gitu ya. Karena yang kita suarakan itu bukan omong kosong, kita berbasis bukti, berbasis ilmu pengetahuan, bukan cerita ilusi kan yang kita suarakan itu. Mungkin Mas, ini terakhir ya, kita kan sebagai teman-teman mahasiswa terus juga masyarakat yang mungkin nanti akan menonton dan merasa isu ini jauh dari kehidupan mereka kan. Kira-kira langkah kecil apa yang bisa kita mulai agar bisa ikut menjaga lingkungan dan mendorong kebijakan ini yang lebih berkelanjutan? Ya, untuk teman-teman mahasiswa, karena apalagi ini politik ya, terus membangun nalar kritis itu tuh penting ya, karena kita ini bukan kita kaum akademik itu kan bukan yang terkurung dalam ruang yang ini ya, kita itu berada di ruang yang memang semuanya saling berkelindan gitu ya. Isu sumber daya alam ini isu politik, mau nggak mau itu isu politik. Jadi bukan kita mempolitisasi SDA, enggak, tapi kita harus melihat secara kritis pengelolaan SDA ini dari spektrum ekonomi politik misalnya. Karena mengelola SDA itu bukan hanya sekedar bagaimana menanam pohon lalu menyerap karbon, enggak gitu ya. Ada kepentingan politik di situ. Kita harus melihat dari kacamata yang lebih luas, sehingga kita bisa tahu hambatan itu tadi ya, hambatan kenapa program-program yang berkelanjutan itu mandek gitu ya. Bukan hanya soal adanya pendanaan atau tidak, tapi ada hambatan-hambatan politik, hambatan-hambatan sosial juga di situ. Nah, itu yang harus nalar kritis mahasiswa tentu harus dibangun dari aras itu gitu ya. Nah, yang kedua tentu hal-hal kecil yang dalam kehidupan sehari-hari kita ya, yang kita harus lebih aware atas lingkungan sehari-hari gitu ya. Selain isu-isu sawit gitu ya, isu-isu yang paling dekat misalnya dari mahasiswa itu misalnya apa? Penggunaan plastik. Nah, ini juga isu yang sangat dekat dengan kita. Itu juga perlu tuh buat kita bagaimana kita tidak bisa lebih aware, bijak dalam hal penggunaan plastik. Itu juga penting karena mikroplastik ini kita sudah di mana-mana. Kemudian terus yang terakhir tuh terus ya pergilah sering-sering main ke hutan gitu. Sering naik gunung. Oke, boleh Mas.
Iya, saya kira juga tadi itu penting banget, saya kira yang perlu digarisbawahi bahwa lingkungan itu politik ya, Iya. nggak bisa lepas gitu, nggak bisa lepas dari aspek politik gitu. Ini bukan jadi dia adalah dua hal yang tidak bisa tak terpisahkan gitu. Karena misalnya perubahan kawasan, penetapan kawasan, dirampasnya orang gitu, itu sangat berkaitan dengan aspek-aspek politik gitu. Sementara misalnya tadi juga tentang keuntungannya lari ke siapa juga kita sudah obrolin tadi. Nah terus bagaimana misalnya mahasiswa atau teman-teman muda bergerak ya terlibat menyuarakan gitu di berbagai kanal sosial media gitu. Aku yakin misalnya teman-teman di Jakarta kan sangat digital native gitu ya. Artinya akses terhadap informasi itu sangat mudah gitu ya. Nah dan jadikan itu sebagai panggung kita untuk menyuarakan tadi berbagai masalah. Dan yang lain mungkin juga bangun solidaritas lewat membuat ruang-ruang percakapan lebih soal kasus, soal isu, gitu, soal yang lebih paradigmatik gitu. Itu kan bisa tuh dibangun di ruang-ruang kampus gitu ya. Maupun kemudian di luar ruang-ruang kampus gitu bersama teman-teman atau jejaring kalian di luar kampus. Itu menurutku jadi satu ruang politik sebetulnya itu. Diskusi itu bukan hanya soal bagaimana kita berbagi pengetahuan, tapi itu ruang, jadikan itu ruang politik, ruang kita untuk kemudian Ruang menyuarakan politik warga. iya, ruang politik warga gitu. Ruang politik warga untuk kita bisa membicarakan hak wargaan kita gitu. Bahwa tadi misalnya isu yang ada di Kalimantan itu bukan berarti tidak berdampak ke apa yang ada di Jakarta gitu. Gitu. Rasa itu sih mungkin dari aku ya. Terima kasih banyak Mas Bayu dan Mas Refki atas sudah meluangkan waktunya. Boleh mungkin kasih sedikit closing statement Mas? Sedikit aja mungkin karena mengingat waktunya sudah 3. Boleh Mas? Dari Mas Refki mungkin closing statement. Kalimat Apapun boleh, mungkin sebagai ajakan menjaga lingkungan atau apapun Mas. Serukan Mas, serukan. Iya, serukan. Gak apa-apa ini saat ini tempatnya Mas. Lingkungan itu bukan hal yang berada di luar kita. Kita ada karena lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik itu akan berdampak pada kualitas hidup yang juga jauh lebih baik. Keadilan antar generasi ini harus kita perjuangkan. Apa yang terjadi sekarang itu akan berdampak bagi generasi yang akan datang. Jadi akan sangat tidak adil sekali jika generasi di saat ini memiliki corak atau cara pandang yang rusak, yang akhirnya yang dituai adalah krisis iklim di masa yang akan datang untuk generasi yang akan datang. Jadi makanya seruannya adalah bertindaknya sekarang. Baik Mas. Mas Bayu boleh Mas. Silakan. Bagian ini selalu sulit. Ya, teruslah menyuarakan kebenaran gitu ya, artinya berbagai kita seringkali kemudian dihadapkan dengan berbagai situasi yang tidak benar pada kenyataannya gitu. Dan cari terus menerus informasi tentang kebenaran itu. Klaim-klaim penguasa itu seringkali mengelambui cara kita melihat kenyataan. Dan menurutku bersuara terus menerus gitu. Bersuara terus menerus seperti tadi Mas Refki bilang, bersuara terus menerus tentang apa yang terjadi baik di sekeliling kita maupun yang ada di luar kita, dan semua saling terhubung itu dalam satu jejaring. Baik, terima kasih Mas. Mungkin Bang Haji ada closing statement. Mungkin dari kami ya sebagai mahasiswa tentunya perlu terus belajar dan terus peka terkait segala isu yang ada di negara ini gitu, karena mungkin banyak sekali yang dirugikan oleh kebijakan-kebijakan yang sifatnya hanya menguntungkan oligarki saja gitu. Jadi pesanku ya kita jangan diam dan terus lawan. Seperti itu sih.
Oke, terima kasih banyak Mas Refki dan Mas Bayu sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Bincang Lingkungan ini. Tentu juga Bang Aji, terima kasih sudah mau hadir dalam podcast ini. Dan tentu teman-teman Visipers yang sudah mendengarkan, super insightful banget karena saya nggak berdasarkan riset saya doang, saya jadi nambah banyak pengetahuan baru lagi dari Mas Bayu dan Mas Refki. Oke, mungkin segitu aja podcast dari podcast Bincang Lingkungan. Saya Kayana mengucapkan terima kasih kepada Mas Bayu dan Mas Refki, juga Bang Aji dan teman-teman Visipers. Sampai jumpa. Oke.